Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah matematika Yunani kuno dan matematikawan beserta karyanya. Sejarah matematika Yunani kuno berkembang sekitar 600 sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi. Matematika Yunani adalah matematika yang berkembang di Yunani. Matematika Yunani merujuk pada matematika yang ditulis dalam bahasa Yunani sekitar tahun 600 sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi. Sistem numerasi Yunani kuno ada dua. Yang pertama, sistem numerasi Atik yang berkembang sekitar 300 sebelum Masehi. Sistem numerasi ini dikenal juga dengan angka akroponik karena simbol-simbol berasal dari huruf pertama dari kata-kata yang mewakili simbol 10, 100, 1000, dan 10.000. Sistem numerasinya dapat dilihat pada gambar. Angka 1 dilambangkan dengan lurus vertikal, angka 10 dilambangkan dengan segitiga, angka 100 dilambangkan dengan H, angka 1000 dilambangkan dengan X, angka 10.000 dilambangkan dengan M. Nah, lambang lain yang digunakan oleh Yunani kuno sebagai penyingkat yaitu lambang 5. Jika digabung dengan lambang lain, maka nilainya 5 kali lambang dasar yang tertulis. Contohnya pada gambar itu 50. Ada angka 5 dan di bawahnya ada segitiga, itu berarti 50. Begitu juga dengan 500, 5000, dan 50.000. Yang kedua adalah sistem numerasi alfabetik yang berkembang sekitar 450 sebelum Masehi. Bangsa Yunani yang mendiami Ionia telah mengembangkan suatu sistem numerasi baru, yaitu alfabet Yunani yang terdiri dari 27 huruf. Bilangan dasar yang dipergunakan adalah 10. Sistem numerasi alfabetik Yunani digunakan sebagai sistem numerasi bangsa Yunani sesudah penggunaan sistem numerasi Etik. Sistem numerasinya mungkin dapat dilihat pada gambar tersebut. 1 dilambangkan dengan alfa, 2 dilambangkan dengan beta, 3 dilambangkan dengan gamma, dan seterusnya. Penulisannya dapat dilihat pada gambar itu 23 dengan penulisannya. Lalu yang ribuan itu ada tanda titik koma di atas, itu menandakan ribuan, dan begitu juga dengan puluh ribuan. Selanjutnya yaitu matematikawan Yunani dan karyanya. Yang pertama adalah Thales, sekitar 624 sampai 548 sebelum Masehi. Ia dilahirkan di Miletus dan tinggal di Ionia. Dalam bidang matematika, karyanya yaitu mengemukakan 5 teorema tentang geometri. Teorema yang pertama, suatu lingkaran dibagi dua sama besar oleh diameternya. Yang kedua, sudut-sudut alas suatu segitiga sama kaki adalah sama. Yang ketiga, pasangan sudut siku-siku yang dibuat oleh dua garis yang berpotongan adalah sama. Yang keempat, dua segitiga adalah sama dan sebangun apabila dua sudut dan satu sisinya sama. Yang kelima, suatu sudut yang dilukis dalam setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Matematikawan selanjutnya yaitu Pythagoras, sekitar tahun 580 sampai 500 sebelum Masehi. Ia dilahirkan di Samos, selanjutnya berpindah ke Kroton, Italia Selatan. Karyanya di bidang matematika yaitu menemukan teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa dalam suatu segitiga siku-siku, panjang sisi miring kuadrat besarnya sama dengan jumlah kuadrat pada sisi-sisi siku-sikunya. Yang kedua, mengemukakan tentang bilangan bersahabat dan bilangan setengah. Yang ketiga, Pythagoras dan pengikutnya membangun bilangan-bilangan figuratif antara lain bilangan triangular, bilangan bujur sangkar, bilangan pentagon, bilangan heksagonal, dan bilangan persegi panjang. Matematikawan selanjutnya yaitu Archimedes, sekitar tahun 212 sampai 287 sebelum Masehi di kota Silsilia. Karyanya di bidang matematika yaitu yang pertama, mengawali penemuan mengenai kalkulus integral. Yang kedua, menghitung nilai pi dengan cara membuat dua poligon yang menyinggung lingkaran di luar dan di dalam. Dengan menghitung rasio antara keliling dari poligon, Archimedes melaporkan nilai pi yaitu pi besar dari 3,1408, kecil dari 3,1429. Karyanya yang ketiga yaitu di bidang geometri, ia menemukan rumus luas lingkaran yaitu luas lingkaran sama dengan setengah keliling dikali jari-jari lingkaran. Matematikawan selanjutnya yaitu Plato, sekitar tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Ia dilahirkan di Athena. Karyanya tentang matematika diantaranya menemukan triple Pythagoras, 2n kuadrat ditambah n kuadrat kurang 1 dikuadratkan sama dengan n kuadrat tambah 1 dikuadratkan, di mana n sembarang bilangan asli yang merupakan modifikasi dari rumus yang sudah dikenal oleh bangsa Babilonia sebelumnya.